Di sebuah warung terlihat seorang pria memesan segelas kopi. Akan tetapi bukannya kopi yang dia dapatkan, pria itu malah mendapatkan serangan. Setelah menghabisi pemilik warung dan para antek-anteknya, pria itu diserang oleh seorang pengemis. Akan tetapi, siapa sebenarnya si pria, mengapa orang-orang di sana berniat membunuhnya, dan bagaimana cerita itu bisa terjadi? Seperti inilah cerita lengkapnya. Selamat datang kembali di channel ini Kaju, dan selamat menikmati alur cerita film. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang petani yang sedang membajak sawah. Lalu kita diperkenalkan seorang pria bernama Liang yang baru saja bangun tidur dari sebuah peti. Saat si petani diajak makan oleh keluarganya, petani itu berkata silahkan makan duluan karena si petani merasa ada yang tidak beres. Ternyata si petani adalah salah satu orang yang sudah membunuh raja bernama Raja Aye. Diketahui kalau Raja Aye adalah kakak pertama dari Liang, dan tujuan Liang mendatangi si petani adalah untuk membalas dendam. Lalu kita dibawa ke sebuah kerajaan. Perkenalkan, bocil ini adalah anak Raja Aye bernama Peng Yan. Diketahui kalau Peng Yan dihukum gara-gara sudah menyembunyikan sebuah barang yang sangat berharga. Entah barang apa itu, nanti kita akan tahu. Kita juga diperkenalkan seorang raja yang sudah menggantikan raja sebelumnya bernama Long Bu. Diketahui kalau Long Bu adalah kakak kedua dari Liang. Sambil membawa peti mati, Liang terlihat mendatangi kerajaan. Setelah memasuki gerbang pertama, Liang dihadang oleh beberapa prajurit dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Setelah menghabisi para prajurit, Liang masuk lebih dalam. Liang bertemu dengan Long Bu yang notabene adalah kakak keduanya. Maksud kedatangan Liang adalah untuk membalas dendam kematian kakak pertama yang sudah dibunuh oleh Long Bu. Liang juga berniat menyelamatkan Peng Yan si bocil, dan pertarungan melawan para elit tidak terelakkan lagi. Saat Liang sudah mendapatkan Peng Yan, dia buru-buru melarikan diri. Sedangkan pasukan elit yang bernama Alice baru terbebas dari peti. Menyadari Liang dan Peng Yan berhasil lolos, Long Bu langsung mengeluarkan surat buronan. Bagi siapapun yang bisa menangkap Liang, mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 968 triliun. Yang jumlah itu setara dengan korupsi Pertamina. Dan inilah Wanted. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Di kerajaan terlihat Long Bu dan Alice sedang merencanakan sebuah penangkapan. Karena Peng Yan terluka, mereka berencana untuk mendatangi rumah sakit yang ada di kota. Salah satu prajurit yang tidak mendengar langsung dibunuh oleh Alice. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau Alice ini sangat kejam.
Long Bu sendiri terlihat mendatangi rumah sakit terpencil. Dari situ Long Bu mendapatkan informasi kalau Peng Yan telah dibawa oleh seorang wanita. Akan tetapi dokter itu tidak tahu siapa nama wanita itu. 带小孩来的是个女的，会同山庄龙不染。使不得，使不得如此大礼。 Liang terlihat mendatangi rumah seseorang wanita bernama Ling Qiao, yang tiada lain adalah wanita yang membawa Peng Yan. Lian bertanya kepada Peng Yan barang apa yang sebenarnya kau sembunyikan. Akan tetapi Peng Yan yang belum percaya kepada Liang tidak mau memberitahunya. 你要是不想说，那就先不说。性格略乖张。你爹爹临终前 Ling Qiao berkata kalau dokter itu sudah dibunuh. Tidak lama lagi pasukan kerajaan pasti akan datang ke sini. Maka dari itu Liang diperintahkan untuk segera pergi membawa Peng Yan. Ling Qiao juga membuat rute yang aman dan Ling Qiao berencana untuk mengulur waktu. 我争取时间拖住他，你们尽量在1刻钟内。你呢？我既然选择留下来， Benar saja, tidak lama kemudian pasukan kerajaan pun datang. Menyadari Liang telah pergi, Alice dan para pasukan memutuskan untuk mencari di tempat lain. Sedangkan Long Bu terlihat bertanya kepada Ling Qiao. Awalnya Long Bu ragu untuk meminum teh itu. Akan tetapi melihat Ling Qiao meminumnya, Long Bu pun percaya. Ketika Ling Qiao sudah kepergok mengulur waktu dan berencana menyerang, ternyata dia sudah lengah. Karena Long Bu diam-diam sudah memasukkan racun kepada teh yang diminum oleh Ling Qiao. 所以才能不打。我刚刚下了毒，在你换茶杯的时候。 Ling Qiao terlihat akan dieksekusi. Tujuan dari eksekusi itu adalah agar para masyarakat tidak berani menyembunyikan Liang. Akan tetapi sebelum eksekusi dimulai, inilah yang terjadi. Ling Qiao terlihat kabur bersama Peng Yan. Bersamaan dengan itu, Alice terus mengejarnya. Ling Qiao yang sehabis minum racun harus kalah oleh Alice. Saat Alice akan membunuh Peng Yan, datanglah Liang yang menolongnya. 把东西给我。 Setelah membunuh Alice, Liang sangat dibuat sedih ketika melihat wanita yang dia cintai mati di hadapannya. 小乐去丢了性命。我一直在等姐弟。 Malam harinya Liang menguburkan jasad Ling Qiao. Bersamaan dengan itu Long Bu sedang dipuja-puja oleh para prajurit kerajaan. Long Bu berpidato kalau dia bisa menjadi raja itu berkat kalian semua. Lalu kita dibawa flashback, ternyata Raja Yeji dan Long Bu telah melakukan kesalahan besar. Yeji dan Long Bu berniat pergi ke pengadilan untuk mengakui kesalahan. Akan tetapi Long Bu tidak mau dan Long Bu malah membunuh Yeji. Lalu Long Bu bertanya apakah Yeji pantas mati. Salah satu prajurit itu menjawab kalau Long Bu juga pantas mati. Mendengar hal itu, inilah yang Long Bu lakukan. 我们劳心办事，为此死了多少个兄弟？现在给我们泼脏水！ Lalu Long Bu berkata kalau pusat akan datang untuk pengesahan raja baru. Maka dari itu Long Bu berkata siapapun yang bisa menangkap Liang bukan hanya diberi hadiah, melainkan akan diangkat menjadi tangan kanannya. 任何人都可以提着叶良、沈凤燕的人头。朝廷派的暗使马上就要到，黄金万两。 Di sebuah hutan kita diperkenalkan seorang pendekar bernama Awang. Terlihat dia mendapatkan kabar tentang buronan Liang. Bersamaan dengan itu, di pusat kota juga terlihat seorang pengemis mendapatkan kabar tentang buronan Liang. Liang sendiri akan beristirahat di sebuah warung. Saat Liang memesan segelas kopi, dia menyadari kalau warung itu sudah dipenuhi para pemburu hadiah. Bukannya mendapatkan kopi, Liang malah mendapat pertarungan. 汇通山庄的人员到齐了吧？ 这
Setelah menghabisi para kerocol, Liang menyadari kalau pengemis tidak mengemis di tempat yang sepi. Dan benar saja, pengemis itu adalah seorang pendekar dan pertarungan masih terus berlanjut. Saat si pengemis menyadari kalau Liang sedang merawat anak kecil, pengemis itu menghentikan serangannya. Lalu mereka berdua mengobrol bersama. Pengemis itu berkata kalau Liang sudah tidak mengasuh anak kecil, dia akan datang untuk membunuhnya. Entah apa yang terjadi, nanti kita akan tahu. Li Daxiang, Di kerajaan terlihat pengemis menemui Longbu. Di sini terungkap kalau si pengemis adalah pendekar terkenal bernama Pendekar Li. Tidak heran kalau dia bisa bertarung sebanding dengan Liang. Pendekar Li kehilangan anaknya yang masih kecil. Sejak saat itu Pendekar Li tidak memiliki semangat untuk hidup dan Pendekar Li menjadi seorang pengemis. Hal itulah yang membuat Pendekar Li tidak mau menyerang Liang. 据我所知，叶良有遗孤要招抚。这么说你是有爱之人了。你的挚爱当年因为你而死，你怎么？ Pendekar Li berkata kalau Liang sudah tidak melindungi seorang anak, dia akan membunuhnya. Tetapi Longbu tidak mau karena itu terlalu lama. Dan Longbu sudah memiliki pendekar baru yang tiada lain adalah Awang. Awang memberikan mainan kepada Pendekar Li, yang seketika Pendekar Li langsung syok setelah mengingat anaknya. Akan tetapi Awang malah menikamnya dan Pendekar Li tewas saat itu juga. Diketahui kalau Awang ini adalah kakak seperguruan Liang. Longbu langsung memperlihatkan satu peti berisi penuh dengan emas, yang seketika membuat Awang langsung pergi mencari Liang saat itu juga. 地上躺的这个算送的啊，钱给我留着，我去给你杀叶良。 Lalu kita dibawa ke kediaman seorang guru dari Liang dan Awang. Liang datang dan langsung berusaha menikam sang guru. Akan tetapi guru itu bisa mengatasinya dan ternyata yang datang bukanlah Liang, melainkan Awang yang sedang menyamar. Awang menanyakan mengapa sang guru lebih sayang kepada Liang daripada dirinya. Saat guru itu sudah lengah, Awang menaburkan sebuah racun. 行，监制，你也甭秀。 Di kerajaan, Awang menjelaskan kalau racun debu miliknya sangat mematikan. Setelah kabar guru sakit menyebar, Liang pasti akan muncul menemui sang guru. Hal itu memudahkan Awang untuk mencari Liang. 我让你找到叶良，杀了他！我师傅中毒了，他自己解不了。 大费周章之后，最后来了一个什么叫做 Lalu kita dibawa flashback saat itu Longbu menikam kakak pertamanya, yang hal itu membuat Peng Yan trauma. Ternyata itu adalah sebuah mimpi dari Peng Yan. Peng Yan sedang sakit dan Liang terpaksa harus keluar dari persembunyiannya dan pergi ke kota untuk mencari obat. 大哥，你在天有灵，平安。 Singkat cerita, lebih tepatnya di pusat kota, Liang terlihat menemui dokter untuk menyembuhkan Peng Yan. Setelah itu dia mendapatkan kabar kalau gurunya sedang sakit. 这三老英雄是江湖上响当当的大侠的事儿，少说点儿。也是， Liang terlihat mendatangi kediaman sang guru. Setelah bertemu, Liang langsung mengutarakan niatnya kalau dia mendengar sang guru sedang sakit. Maka dari itu dia datang karena khawatir. Liang juga berkata kalau sang guru akan dibunuh oleh Longbu. Akan tetapi guru itu menjawab untuk jangan mengkhawatirkannya. Guru itu malah memberikan informasi kalau Liang sedang diburu oleh kakak seperguruannya yang tiada lain adalah Awang. Dan sang guru memerintahkan Liang untuk memasak. 饿坏了吧？马上就好了。师傅，面好了。 Saat Liang memberikan makanan ke mangkok sang guru, Liang mulai curiga kalau yang ada di hadapannya bukanlah gurunya, dan inilah yang terjadi.
Ternyata itu adalah Awang yang sedang menyamar. Awang mengatakan kalau dia sudah tidak peduli dengan persahabatan seperguruannya, karena waktu itu sang guru mewariskan pedang persilatan kepada Liang dan bukan kepada dirinya. Maka dari itu, ketika Long Bu memberikan hadiah untuk menangkap Liang, Awang sangat bersemangat dan pertarungan masih terus berlanjut. Ternyata Awang sudah menaburkan racun di kepala Peng Yan. Racun itu sudah dihirup oleh Liang. Awang menusuk tangan Liang, tetapi Peng Yan langsung menggigit kaki Awang, yang hal itu dimanfaatkan oleh Liang untuk melarikan diri. Malam harinya terlihat Liang berjalan lemas. Saat di sebuah tebing, dia malah bertemu lagi dengan Awang. Awang mengatakan untuk berikan pedang itu kepadanya. Awang akan berbicara kepada Long Bu kalau Liang sudah tewas. Akan tetapi Awang malah menyerang Liang, dan Liang terjatuh ke sebuah jurang. Siang harinya, lebih tepatnya di sebuah kerajaan, Awang berkata kalau Liang sudah mati dan jatuh ke jurang. Awang tidak bisa membawakan mayatnya, tetapi dia membawa pedang sebagai jaminan. Sebagai ucapan terima kasih, Long Bu mengajak Awang untuk makan bersama. Awang menanyakan di mana hadiahku. Setelah melihat peti berisi penuh emas, Awang pun bahagia. Akan tetapi kebahagiaan itu pudar dalam sekejap karena Long Bu telah meracuninya. Malam harinya terlihat Liang diselamatkan oleh gurunya. Setelah sekian lama bersama Liang, akhirnya Peng Yan mempercayainya. Peng Yan memberikan sebuah barang yang selama ini dicari oleh Long Bu. Ternyata itu adalah nama-nama pejabat yang bersekongkol dengan negara lain, yang pada intinya para pejabat itu melakukan pengkhianatan. Kalau sampai nama-nama itu terbongkar, tentulah rakyat tidak akan percaya kepada para pejabat. Makanya Long Bu sangat menginginkan barang itu. Bahkan dia sampai nekat membunuh kakak pertamanya. 朝廷安抚使就要到彭陵镇，或就是龙部长的死穴之上，你就让那些买官的何况你勾结外藩，窃国之。 Untuk menegakkan keadilan, Liang berniat membunuh Long Bu, yang notabene adalah kakak keduanya. Akan tetapi sang guru berkata tanganmu sedang terluka dan pedangmu sedang tidak ada, dan sang guru memutuskan untuk melatih Liang terlebih dahulu. 叶良啊，为师以耗尽毕生功力，将你体内的毒性给逼了出去。纵使命能。 Sebelum pergi, Liang menitipkan Peng Yan kepada sang guru. Kita juga diperlihatkan kalau sang guru memegang sebuah mangkuk yang berisi racun, dan Liang pergi saat itu juga. Siang harinya, lebih tepatnya di kerajaan, kita diperlihatkan perwakilan pusat datang untuk mengesahkan Long Bu menjadi raja baru di wilayah ini. Menteri menanyakan apakah daftar nama itu benar-benar sudah lenyap, karena kalau sampai daftar nama itu diketahui publik, bukan hanya Long Bu dan menteri yang hancur, melainkan pemerintah pusat juga hancur. Long Bu sampai bersujud untuk meyakinkan kalau daftar nama itu benar-benar sudah musnah. 属下有罪。属下2个字不提，但罪吧。是。 怕万一连累他。 Tak lama datanglah prajurit yang menyampaikan apa yang sedang mereka takutkan, yaitu kedatangan Liang sambil membawa nama-nama pejabat pengkhianat. 安抚使大人，我手上有龙不染，请大人出来一见。 Mendengar hal itu, menteri benar-benar marah dan kecewa. Untuk menenangkan menteri, Long Bu berkata kalau dia sendirilah yang akan turun tangan menghadapi Liang adiknya. 好你个狗奴才！赶快上茶，上等绿茶！大人稍坐，我去。 Setelah bertemu, Long Bu langsung meminta kepada Liang untuk serahkan nama-nama itu. Tetapi ketika Liang ingin memberikan nama-nama itu kepada salah satu anak buah yang ada di sana, Long Bu langsung membunuh anak buah itu. Hal itu sudah membuktikan kalau Long Bu benar-benar menginginkan nama-nama itu. 拿来！会同山庄什么时候轮到你们做主？ Liang yang tidak bisa memberikan nama-nama itu, ditambah dia ingin membalaskan dendam kematian kakak pertama, sehingga pertarungan tidak terelakkan lagi.
Pada akhirnya Liang berhasil mengalahkan Long Bu yang notabene adalah kakak keduanya, dan Long Bu tewas di sebuah peti mati yang sudah dibawa oleh Liang. Lalu kita dibawa flashback beberapa tahun yang lalu. Ternyata sejak dulu Long Bu haus akan ketenaran dan kekayaan, sedangkan kakak pertama memiliki kebaikan dan kejujuran. Dan Liang adik ketiga tidak pernah ingin menjadi terkenal. Dia hanya ingin berkelana dan menghabiskan waktu untuk menjaga sang guru. 色如红浓，日后准备四处游历，在师傅的乡野开疆种地。 Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Liang kembali ke rumah sang guru. Tetapi sayang seribu sayang, hal menyedihkan harus terjadi ketika sang guru sudah tewas karena waktu itu berusaha keras untuk menetralkan racun di dalam tubuh Liang. Setelah menguburkan jasad sang guru, Liang berkata kalau dia memiliki hutang kepada pendekar Li. Liang akan mencari anak pendekar Li, dan sepertinya Peng Yan akan memiliki saudara. 去找他的女儿。你 Dan cerita berakhir sampai di sini. Menurut gua pribadi, film ini masih sangat seru untuk ditonton. Terlepas dari Liang yang rela membunuh saudaranya sendiri demi sebuah keadilan, kita bisa mengambil sebuah pesan, yaitu keadilan tidak dapat dicapai dengan cara yang tidak adil. Membunuh saudara sendiri tidak akan membawa keadilan, melainkan hanya akan menambah luka dan kehilangan. Itu gua Kazu, satu dari sekian banyaknya kaum rebahan yang ada di dunia ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena gua berharap kita bisa berteman.